pada saat ini ketika kita renungkan satu hal yang selalu diingatkan kepada kehidupan kita adalah apapun beban dan permasalahan hidup kita ternyata tidak membawa hidup kita jauh dari Tuhan. Hal itu sering kita gaungkan bahwa sering juga kita dengar. Tapi pada realitanya saudara-saudara yang terkasih, ketika masalah ada di dalam kehidupan manusia, sering sekali masalah itu membelenggu dan mengikat kita. Sehingga seolah-olah tidak pernah ada lagi satu hal yang membukakan hati kita untuk memahami akan satu hal yang bisa menumbuhkan pengharapan kita. Tapi bagaimanapun itu besarnya masalah, tentu perlu kita diingatkan selalu akan kasih Tuhan. Mungkin satu hal yang membuat kita merasa diberikan angin segar di dalam kehidupan kita ketika Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma. Bagaimana Paulus menempatkan, mengingatkan kembali, menjadikan firman Tuhan itu adalah sebagai tolak ukur di dalam bertindak dan menentukan pikiran, terlebih-lebih di dalam menghadapi masalah. Saudara-saudaraku, setiap orang kita tahu pasti memiliki pergumulan. Setiap pribadi dengan dirinya sendiri, dengan apapun yang ada di dunia ini, bisa saja kita memiliki masalah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Oleh karena itu Paulus menggiring jemaat Roma. Kalau kita baca di dalam kitab Roma ayat 18, satu hal yang diingatkan di situ adalah mengenai keyakinan. Sebab aku yakin bahwa penderitaanku ataupun penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepadaku. Itu adalah kabar yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Karena ketika beban mental, beban hidup, beban kehidupan yang ada di dalam jemaat Roma ketika itu, Paulus mau menguatkan mereka. Paulus mau menghadirkan akan kuasa Tuhan yang begitu besar dan kepedulian Tuhan terhadap jemaat tersebut. Sehingga Paulus di sini yang pertama dia bangkitkan dari jemaat itu adalah keyakinan mereka akan pimpinan Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana setiap orang yang menderita, namun tidak semua orang bisa menerima dan melihat penderitaan itu untuk menumbuhkan imannya. Tapi Paulus di sini mengatakan bahwa iman adalah akar dari segala-galanya, agar sebesar apapun masalah yang ada di dalam kehidupan manusia, kita mampu menghadapinya. Karena kita memiliki iman kepada Tuhan, kita melihat di dalam permasalahan itu, kita melihat ada pengharapan, kita melihat ada Tuhan campur tangan kepada kita. Oleh karena itu dari iman yang kita miliki, kita harus ternyata memiliki pengharapan akan kuasa Tuhan itu bekerja pada kita. Hal yang dua inilah yang diberikan Paulus. Iman, pengharapan. Ketika kita memiliki iman dan pengharapan dalam satu masalah sebesar apapun itu, ternyata ini peluang bagi diri kita untuk menerima satu kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau dalam pergumulan masalah apapun yang kita hadapi, kita tetap memiliki pengharapan dan iman kepada Allah itu sendiri. Oleh karena itu hari ini, marilah saudara-saudara yang terkasih, bagaimana hari ini kita dibawa dan diingatkan untuk dapat dan mampu menghadapi masalah itu sendiri. Ini penting bagi kita loh. Kenapa ini penting? Karena setiap hari ketika kita bangun dari istirahat malam kita, ketika kita juga mau istirahat untuk menikmati tidur malam kita,
manusia sering tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi apakah masalah yang kita timbun sehingga menjadi banyak sekali, sehingga terkadang masalah itu lebih tinggi daripada tinggi badan kita sendiri? Mungkin kita katakan sudah tidak mampu lagi bahkan menyerah atas masalah yang silih berganti datang kepada kehidupan kita. Tapi melalui lawatan firman Tuhan seperti Roma 8 ayat 18 yang sudah dinyatakan pada kita hari ini, dibandingkan dengan satu kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kapan? Tumbuhkan pengharapan dalam diri kita. Kita berharap apa yang Tuhan akan jadikan, Tuhan yang akan perbuat bagi kita atas kesetiaan kita kepadanya, kita akan layak menerimanya. Makanya sering sekali Paulus menyatakan ataupun mengungkapkan ini seperti seorang ibu yang akan menghadapi masa persalinan. Begitu menyakitkan, bahkan ketika sakit, dia tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya ketika dia sudah melihat bayi yang akan dia terima dalam hidupnya. Ketika bayi itu sudah dia terima, mungkin dia tidak akan mengingat kembali bagaimana sakitnya dalam proses persalinan itu. Yang dia ingat adalah satu kebahagiaan yang sudah dia terima. Dia fokus kepada kebahagiaan itu sendiri, tidak fokus kepada penderitaan yang dialaminya ketika bersalin. Itu adalah satu hal yang sering sekali diberikan oleh Paulus dalam gambarannya untuk setia dan tetap kuat dalam menghadapi masalah. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini Tuhan nyatakan kepada kita, setiap orang tidak perlu lari dari masalah. Karena ketika kita lari dari masalah, bukan berarti mengurangi atau menghilangkan bobot masalah itu sendiri. Tapi hari ini kita dibawa, masalah harus dihadapi. Sebab setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Untuk masalah saudara, untuk masalah saya, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita jangan lari dari masalah, tapi hadapi masalah itu bersama kekuatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kehidupan kita. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau baik dan selalu memperhatikan akan kehidupan kami. Nyatakan bahwa kuasa-Mu yang begitu besar Tuhan memampukan kami agar kami mampu menghadapi masalah apapun yang kami rasakan di dalam hidup kami. Engkau selalu memperhatikan dan memberikan apa yang kami butuhkan. Kiranya iman dan pengharapan yang kami miliki Tuhan tidak akan pupus oleh masalah yang kami hadapi, tapi justru dari masalah demi masalah yang menghimpit kehidupan kami, agar senantiasa itulah saatnya kami selalu memiliki iman yang kuat dan pengharapan yang selalu tumbuh di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami agar ketika masalah menghantam kehidupan kami tidak akan goyah dan takut, tapi kami mampu menghadapi masalah karena Kau juga beserta kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.